Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Bu Arnis untuk menyampaikan sedikit terkait soal asesmen kompetensi minimum, contoh soal kelas 11 yang berkaitan dengan literasi. AKM itu sendiri nanti ada dua jenis, numerasi dan literasi. Yang kali ini saya jelaskan itu untuk contoh literasi. Baiklah, di sini ada sebuah poster ya, posternya di sini. Kaum muda saat ini ya, kaum muda terus mengikuti gaya hidup kekinian, banyak yang terbelit masalah keuangan, hanya sebagian kecil kaum muda mengerti prinsip keuangan, 40% kaum muda terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Fakta atau mitos, kaum muda rela utang demi gaya hidup. Kamu termasuk bagian dari fenomena generasi kaum muda yang sanggup bergaya hidup layaknya plus jet set, tetapi selalu mengeluh kekurangan uang. Jika benar begitu, maka kamu perlu melihat tips berikut. Fakta atau mitos, orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Harus nagih, ngemis-ngemis dulu. Yang utang lebih galak, ada plang di rumah, maaf tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Seperti sebuah sindiran ya yang keempat ini. Nah, yang berikutnya 5 tips keuangan untuk kamu. Yang pertama, besarkan aja ya. Yang pertama, hemat. Bila kamu tidak berhemat mulai dari sekarang, waktu yang kamu punya mungkin tidak mampu menyelamatkan keuanganmu kelak. Nomor 2, hindari utang sebisa mungkin. Upayakanlah untuk menghindari utang. Jangan kebablasan dan jangan dibiasakan. Yang ketiga, persiapkan biaya pernikahan. Biaya pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Kamu harus merencanakan biaya pernikahan sedini mungkin. Nomor 4, mulai berinvestasi sedini mungkin. Berinvestasi sedini mungkin akan memperbesar peluang untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Dan yang terakhir, rencanakan, review, dan wujudkan tujuan keuangan. Rutinlah merencanakan keuangan, meninjaunya kembali, upayakan untuk mewujudkan tujuan keuangan yang telah kamu susun. Kemudian di sini ada gambar ya, gambar orang yang terikat kakinya dengan tulisan utang. Berarti sedang terlilit utang ya. Kemudian di sini ada lagi generasi milenial, generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000. Oke, baik. Nah, dari sini ada soalnya ya. Yang pertama, cermatilah infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Jadi di sini ada pernyataannya sebanyak 4. Kita diminta untuk menentukan fakta atau mitos ya. Kemudian yang kedua, berikut ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Kita diminta untuk mencentang dari 4 ini. Apakah dari keempat ini adalah alasan sampai penulis itu membuatkan plang maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Yang pertama itu memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Yang kedua, menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang pelang tidak ada di rumah, menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang, menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Nah, dari yang keempat ini kira-kira mana yang termasuk alasan logis? Yang ketiga, apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Jadi di sini kan ada dibuatkan fakta perilaku berhutang dengan tips keuangan ya. Nah, ada fakta-faktanya. Nah, kemudian disertai dengan tips keuangan. Jadi apa maksud dan tujuan penulis membuat itu? Seperti ini contoh soal AKM. Jadi dalam soal AKM itu bukan seperti ujian nasional yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu, di mana pada ujian nasional itu hanya membuatkan soal pilihan ganda dan isian singkat. Nah, untuk AKM ini sendiri itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian ada juga mengisi uraian ya,
menjelaskan seperti itu, memberikan uraian, kemudian isian singkat juga ada. Jadi bermacam-macam model jawaban dari AKM ini. Nah, untuk penjelasannya boleh kita lihat nih ya. Kita lihat yang pertama tadi, dia minta untuk menentukan apakah fakta atau mitos. Yang pertama, seorang pura-pura tidak tahu tentang hutang. Nah, ini termasuk fakta ya. Dalam artikel tertulis, orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Amnesia merupakan kiasan untuk pura-pura lupa. Jadi, untuk yang pertama ini, seorang pura-pura tidak tahu tentang utang, itu fakta. Yang kedua, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Ini termasuk fakta karena sudah ada juga dalam artikel itu ya. Generasi milenial itu yang lahir tahun 1980-an hingga 2000. Kemudian yang ketiga, peminjam sering sekali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Ini termasuk kepada fakta atau mitos? Lebih ke fakta ya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan dalam artikel, orang yang berhutang bisa mendadak lupa, menghilang, bahkan lebih galak untuk menghindari penagih utang. Nah, untuk yang berikutnya, pemberi utang akan lebih berhati-hati ketika menagih utang. Nah, dalam infografis ini ya, poster ini tidak ada disebutkan bahwa pemberi hutang itu lebih berhati-hati ketika menagih utang. Nah, berarti ini tidak fakta atau termasuk mitos ya, karena di situ tidak dijelaskan penagih hutang akan bersikap lebih berhati-hati. Nah, lanjut yang kedua, ini kita memilih mana yang merupakan alasan logis kenapa di situ sampai ada pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Nah, pilih dari 4 itu. Nah, dari yang 4 itu, yang termasuk itu adalah B dan D. Untuk yang A dan C itu tidak atau kurang tepat ya. Untuk yang A, dia itu tadi memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Nah, ini belum tepat ya, karena untuk yang A itu sendiri, di sini kalimat tersebut tidak termasuk memberi contoh gaya hidup. Mengingat nonton Piala Dunia di Eropa maksudnya adalah susah ditemui atau hilang saat ditagih utangnya. Berarti yang A itu tidak ya, memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa, bukan ya. Nah, yang B ini termasuk menginformasikan ciri umum orang yang berhutang, sulit ditagih, memasang plang, tidak ada di rumah. Jadi maksud dari memasang plang dengan bertuliskan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa itu adalah menginformasikan bahwa ciri umum orang yang berhutang adalah sulit ditagih ya, sampai ada tulisan sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Lanjut yang ketiga ini juga tidak ya, sama dengan yang pertama tadi, karena di sini menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Ini tidak, karena memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Walaupun gaya hidup menjadi alasan anak muda jadi boros, tetapi ketika ada plang di rumah maaf tidak sedang di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa, tampaknya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan alasan berhutang karena hobi ya. Oke, baik, berarti yang ketiga itu tidak termasuk yang menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Nah, untuk yang terakhir menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Kalau ini termasuk, karena di sini dibuat maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa, berarti menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penulis itu memadukan antara informasi perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu artikel infografis adalah karena kedua hal tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Tidak mengelola keuangan dengan baik dapat membuat anak muda terjebak dalam perilaku berhutang.
Untuk menghindarinya, anak muda perlu memiliki pengelolaan uang yang baik dengan cara menerapkan 5 tips keuangan pada artikel. Jadi memadukan antara informasi perilaku berhutang dengan tips keuangan itu adalah karena ada hubungan sebab akibat dari keduanya. Nah, seperti ini kira-kira contoh untuk soal literasi AKM ya. Berikutnya akan saya berikan contoh untuk yang numerasi. Sampai sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak dan selamat berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.